Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil aliyyil a'la, lahul asmaul husna wa sifatul mulia wal awal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru ala ma aulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ana lahum ala al-huda amma ba'd. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang mulia dan dimuliakan Allah, ayah anda guru beserta seluruh keluarga besarnya, dan yang mulia dan dimuliakan Allah yang dipercayakan oleh ayah dan guru untuk memimpin persulukan periode ini, yaitu periode suluk akbar menjelang Ramadan, yaitu Khalifah besar Tuan Ulil Amri. Dan yang kami hormati Khalifah besar, seluruh Khalifah pemimpin, seluruh Khalifah dan seluruh Ibu Syarifah, dan juga seluruh jamaah didir rahimahullah. Pertama dan yang paling utama serta yang diutamakan, puji dan syukur yuk sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang sangat luar biasa, itu nikmat iman, Islam serta ihsan, dan juga nikmat kesehatan jasmani terlebih lebih rohani, kesempatan dengan langkah dan juga panjang umur, sehingga dengan segala rahmat dan nikmat yang senantiasa dicurahkan oleh Allah kepada kita di malam yang penuh berkah ini, kita dapat menghadiri undangan daripada guru mursyid kita, yaitu melaksanakan halwat atau iktikaf akbar menjelang bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan iktikaf ini bisa terselenggara dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berangkaikan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan umat yang khalis mukhlisin, yaitu Habibullah, Waliullah, penghulu daripada sekalian Rasul sekaligus guru mursyid daripada seluruh guru mursyid, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, bertali kepada sahabat-sahabatnya, berhimpun pula kepada seluruh ahli silsilahnya dan pengikutnya yang senantiasa simpati, taat patuh pada ajaran dan amalannya hingga akhir zaman. Juga tak lupa salam ta'zim, hormat hikmat yang berkepanjangan
pada para guru-guru, para masyayikh, terlebih-lebih seorang guru yang mursyid, wabil khusus al-kiram wal karamah Sayyidi Syekh Ramlan Bustami Al-Haq, yang tak bosan-bosannya untuk membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kepada kita di jalan Islam yang lurus ini. Hadirin jamaah salikin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita pembukaan suluk awal, yang suluk ini tujuannya adalah menempuh perjalanan untuk menuju kepada Allah. Cuma melalui proses, dan proses pola perjalanannya ini digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menjalankan Isra wal Mi'raj, atau sejarah Isra wal Mi'raj yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat 1. Allah menegaskan bahwasanya Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, di sini mari sama-sama kita mengambil petunjuk. Mungkin selama ini di bulan Rajab yang telah kita lalui, sering sekali mendengar penjelasan Isra wal Mi'raj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mungkin sebagian besar hanya dipahami bahwasanya kronologi beliau Isra wal Mi'rajnya hanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik ke langit, tapi tidak diambil petunjuknya di dalamnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami, kita mutolaah perjalanan Isra wal Mi'raj Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahwasanya di dalam perjalanan beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj, kalau kita pahami adalah pola petunjuk untuk berjalan menuju kembali kepada Allah. Yang jelas tadi ditegaskan bahwa perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Mi'raj, yang pertama dia berjalan dari arah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang itu menggambarkan adalah perjalanan syariat atau tubuh, atau jelas karena Masjidil Haram sampai sekarang masih ada buktinya, dan Masjidil Aqsa pun masih ada buktinya di sana. Dan dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ini menandakan perjalanan ruhani atau batiniah atau ghaib, perjalanan langit atau perjalanan ghaib. Dan kalau kita pahami di sini, berarti bahwasanya tatkala Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan mau berjumpa dengan Allah, tidak cukup dengan satu perjalanan, tapi melampaui dua perjalanan, yaitu perjalanan syariat atau tubuh, dan yang kedua perjalanan ghaib atau batiniah. Lah begitu juga kita semua di sini tujuannya khalwat i'tikaf atau suluk, tujuannya adalah mau berjumpa dengan Allah. Dan kita pun dicontohkan tadi oleh Rasul bahwasanya untuk berjumpa dengan Allah harus menempuh dua perjalanan, yaitu perjalanan syariat dan perjalanan hakikat atau batiniah.
Namun sebelum Rasul Muhammad SAW melanjutkan perjalanan, beliau menjumpai dulu Jibril. Apa tidak bisa seandainya Rasul SAW ini mi'raj atau berjalan untuk menempuh perjalanan sampai kepada Allah sendiri? Bisa. Cuman inilah ada bahasa, kata istilah desain, yang bahasa Qur'annya linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala di sini ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibarat seorang desain, dia mendesain baju pengantin lah umpamanya. Ini setelah didesain baju yang begitu bagus, untuk memperlihatkan kepada seseorang supaya dikenal, dinamakan bahasa desain itu sendiri adalah diperagakan. Jadi perjalanan Rasul Muhammad SAW yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perumpamaannya begini. Ini loh, kalau kamu pengen berjumpa dengan Allah, beginilah perjalanannya. Inilah yang aku contohkan, kata Rasul itu, perumpamaannya begitu. Jadi kenapa kok harus beliau dengan diiringi oleh malaikat Jibril sebagai pembimbing dan penuntun untuk sampai menuju kepada Allah? Begitu juga kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Makanya kita harus didampingi oleh seorang guru yang mursyid. Itulah pendamping dan pembimbing kita untuk menempuh perjalanan keruhanian supaya sampai kepada Allah. Setelah ada pendamping atau pembimbing atau penuntun, didatangkan juga oleh si Jibril tumpaan atau tunggangannya atau kendaraannya, supaya cepat sampai kepada Allah. Apa kendaraannya? Banyak kalau kendaraannya sebetulnya. Kalau di dalam bahasa syariat, sholat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, bahkan haji pun kendaraan. Tapi kalau di dalam bahasa ibadah, itu adalah zikir. Jadi sholat itu zikir, haji zikir, puasa zikir, umrah pun zikir. Tapi dikatakan oleh Rasul SAW yang secara syariat, ada zikir yang paling afdol atau paling agung di sisi Allah Ta'ala, yang bisa jadi kendaraan yang cepat untuk menuju kembali kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Afdolu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Seafdol zikir adalah la ilaha illallah. Tapi kata Rasul, fa'lam, ketahuilah atau pelajarilah, carilah ilmunya untuk mendapatkan keafdolan di dalam mengamalkan amalan zikir tersebut. Makanya tatkala kita setelah sholat isya mengamalkan amalan zikir la ilaha illallah, tapi kan untuk mengambil ilmunya harus melalui yang namanya pada waktu Rasul SAW belum mi'raj, dibedah dulu dadanya. Dibelah dulu dadanya. Dada itu lambang syariat. Lalu dikeluarkan jantungnya, dibersihkan. Jantung itu lambang hakikat. Setelah dibersihkan, dimasukkan ilmu, yakin
dan juga hikmah. Baru dimasukkan lagi. Tanpa dijahit. Udah selesai, rata baik. Begitu juga tatkala kita mau mengambil amalan zikrullah ini supaya mendapat keafdolannya di dalam mengamalkan la ilaha illallah, harus bedah dada dulu. Bedah dada di dalam Thoraqatul Naksabandiyah yang sama-sama kita ikuti, yang sama-sama kita anut ini namanya talqin bai'at. Berarti kalau kita semua sudah melaksanakan yang namanya talqin bai'at, sudah belah dada. Artinya di dalam kita mau menjumpai Allah Ta'ala, setelah dibelah dadanya, tujuannya untuk dibersihkan. Kita talqin bai'at tujuannya untuk membersihkan zahir sekaligus membersihkan hati ruhani supaya bisa kembali kepada Allah, Zat yang Maha Suci. Dibersihkan dulu, ditalqin dulu. Makanya setelah diberi amalan la ilaha illallah, itu untuk pembersihan zahirnya ditambahkan ilmu dan amalan yang secara siri atau batiniah, yang zikir di dalam hati atau dalam kolbu atau dalam latifatul kolbi, yang zikirnya pun secara batiniah juga, secara siri. Jadi lengkap, ada alat pembersih jasmani, ada alat pembersih ruhani supaya bisa sampai kepada Allah. Baru bisa mi'raj setelah dibersihkan untuk naik ke langit. Tapi kalau misalnya bertahan hanya perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, nggak akan bisa jumpa dengan Allah. Nggak akan bisa jumpa dengan Allah. Kenapa? Karena nggak bisa, nggak mau dia naik ke langit. Setelah membedah dada, nggak mau naiki ke halwat i'tikaf untuk menaiki lapisan-lapisan langit batinnya yang sampai ada 7 lapisan, ya nggak akan jumpa nantinya karena nggak tembus ke Sidratul Muntaha sampai kesadaran yang tinggi. Karena untuk mencapai ke Sidratul Muntaha memang harus dibongkar yang latifatul qalbi, syirik, khafi, afan, natiko, kulun jasad sampai isbatnya, baru bisa naik ke Sidratul Muntaha sampai ke langit yang dinamakan alam ghaib atau batiniah atau alam robbani. Ente. Lanjut. Itu ente Pak, rupanya di kode. Cuman setengah jam tadi jatahnya Pak. Tadi ya mohon maaf lah digantung. Waktu itu tadi cuma dijatah setengah jam. Nah, jadi sedikit ini untuk biar gak gantung-gantung kali. Biar gak gantung-gantung kali. Sebetulnya sih belum sempat tadi masalah tunggangannya ya. Karena waktu juga ya mudah-mudahan besok ada yang menyiapkan atau melanjutkan Ustadz Fa'in ya, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan halwat iktikaf atau suluk ini tadi, kita betul-betul bisa setelah talqin bai'at bisa membedah mi'raj untuk menaiki lapisan-lapisan langit yang batiniah yang sampai 7 lapisan, bahkan tembus sampai ke Sidratul Muntaha sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah. Tentunya jangan lupa ikuti bimbingan dan tuntunan seorang waliyah mursyidah yang sudah musalsal sanadnya jelas sampai kepada Rasul Muhammad SAW yang sama-sama sudah kita ketemukan. Karena untuk mencari ini, kalau yang belum jumpa ini susah dan payahnya sangat luar biasa sebetulnya. Tapi bagi yang memang sudah ditunjuki atau menjadi pilihan Allah, disinilah dijumpakannya dia.
Gak harus mencari-cari, dijumpakannya kalau yang sudah menjadi pilihan. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi pilihan, dan mudah-mudahan bisa bertahan husnul khotimah dan istiqomah selama hayat masih di kandung badan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.